dari tanah itu di mana nyebutnya dari selatan dan itu Sungai Citarum ya. Ini muaranya. Muara itu salah satu sumber bagaimana aliran air suka menjadi masalah ya biasanya. Nah, mungkin nanti akan lebih dijelaskan oleh ngobrol dari tim JJIK, itu Pak Teddy yang kemarin pernah hadir juga kan pada saat di Purwakarta ya. Ini Pak Juandi terutama yang Pak Didin mana Pak Didin. Nah ini salah satu kerjaannya di sini ya Pak Teddy itu. Memang masih banyak ada perang liga dan lain-lain. Saya kira gitu saja sebagai pembuka dari saya. Dan setelah dari sini yang saya dapat informasi tidak ke lokasi lain lagi, langsung OTW ke makan siang mungkin gitu ya. Atau OTW ke Masjid Agung untuk penguatan. Mungkin itu sebagai pembuka dari saya. Silakan Pak Teddy menyampaikan sesuatu hal yang barangkali nanti ada teman-teman dan TKPS yang akan silakan difasilitasi Pak Teddy ya mungkin. Insya Allah nanti ini TKPS jadi teman diskusi Pak Teddy untuk melegitimasi kegiatannya. Maka Pak Teddy. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Jadi penyebab banjir awal Januari tahun 2024 ini adalah akibat meluapnya atau arus balik daripada Sungai Cibeet, yang kalau kita lihat di sini adalah yang pandangan kita lurus itu Sungai Cibeet. Jadi itu yang debitnya itu cukup besar. Kalau Sungai Citarum sendiri karena sudah terkendali dari Bendung Jatiluhur itu bisa terkontrol, tapi arus datang dari Sungai Cibeet inilah yang menyebabkan luapan banjir pada saat musim hujan. Itu yang kita temukan dari hasil evaluasi pada saat banjir Januari tahun 2024 ini. Jadi kondisi topografi yang begitu banyaknya saluran pembuang atau saluran pembawa dari irigasi dari Sungai Cibeet ini meluap masuk ke saluran-saluran pembuang yang tanggulnya lebih rendah. Akhirnya disitulah terjadi luapan-luapan menggenangin beberapa desa. Di fenomena penurunan muka tanah di sini juga terjadi akibat kerusan tanggul juga. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ke depan untuk bisa lebih meningkatkan lagi, terutama elevasi tanggul. Bangunan yang lebih permanen ke depan. Jadi rencana jangka panjangnya adalah supaya kejadian di Karangligor ini bisa ditangani sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat akibat pertemuan arus antara Sungai Citarum dan Cibeet. Terlebih lagi saat ini sedang juga dilakukan konstruksi bendung Cibeet, itu sangat membantu nanti bisa menahan arus. Jadi artinya air banjir itu dipakai di waduk Cibeet nanti. Itu Sungai Cibeetnya. Ya. Jadi itu yang Kade aya orang. Kade aduh tegus bahasa cara heula. Ada TV itu. Ada TV ini ditonton oleh dunia. Oke guys. Kade bae orang apa ini mah? Orang Cobra siapa yang lawan teh? Pihak UP BPW Citarum untuk menahan luapan-luapan banjir itu. Demikian mungkin bisa kami sampaikan secara singkat apa yang sedang kami lakukan. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Rohimat. Demikian ya penjelasan singkat bukan artinya putus komunikasi ya. Dan singkat dari Pak Teddy untuk itu salah satu poinnya bahwa masalah di sini bisa ditanggulangi sebagian dengan dibangunnya bendungan Cibeet salah satunya. Nah kali ada yang mau ditanyakan silakan langsung saja. Enggak Pak Budi? Ya, saya dari Komisi Rusak Pak.
Saya langsung to the point aja untuk mengoptimalisasikan kajian yang dilakukan oleh kawan-kawan JICA. Kemudian kita rekomendasi ketika pleno itu pembentukan tim kerjasama, tim kecil yang dari TKPSDA. Saya menanyakan sejauh mana respon dari JICA melihat rekomendasi kemarin di pleno untuk pembentukan tim kecil terkait dengan kerjasama optimalisasi kajian. Terima kasih Pak. Kalau tim kecil di TKPSDA-nya sudah terbentuk gitu. Baik, jadi untuk kebijakan pembentukan tim kecil kami juga sudah bisa memahami untuk kerjasamanya. Cuma karena keterbatasan waktu kami dalam penyusunan master plan ini, mungkin kami juga akan mengikuti arahan dari PBWS Citarum untuk mekanismenya, Pak. Demikian. Terima kasih. Water retensi di sini? Retensi bukan di sini. Bukan di sini ya? Karena kalau lihat peta awal, ini rona awal itu di sini itu ada penyempitan. Ya di sini. Dikirain di sini dibuka gitu. Karena untuk menggabungkan dua sisi potensi mata air gitu. Tidak ya Pak? Ternyata. Ya, jadi untuk retensinya sendiri kita tidak lakukan di alur sungainya. Ya. Ya, jadi tentunya kita akan menggunakan area yang selama ini memang tergenang terus itu, ya, yang elevasinya rendah. Nah itu mungkin nanti kita manfaatkan di situ. Untuk Sungai Cibeet sendiri nanti juga akan ada rehabilitasi. Ya, dia mungkin agak setelah desain master plan ini jadi, kita akan membuat satu detail desain dengan debit Ki25 ya. Oh. Iya, Ki25 pasti dilebarkan ini. Jadi pasti tetap dilebarkan, tapi bukan Iya. buat danau ya, buat penampung bukan. Bukan. Jadi ini untuk penampung sendiri kolam retensi semacam itu kita tidak lakukan di badan sungai. Ya. Demikian. Terima kasih. Iya, sama-sama. Izin Pak, mau bertanya Pak. Iya. Ini dengan Pak Deden Pak dari Komisi Daya Rusak Air Pak. Mau bertanya Pak, untuk konsep TED-nya seperti apa Pak? Soalnya saya lihat di lapangan ini kan untuk dikategorikan sungai Subdas Cibeet masuk ke Citarum itu kan dengan elevasi kemiringan seperti ini mungkin terus bergenang Pak. Mungkin konsep dari BBW seperti apa Pak untuk menurunkan elevasinya Pak? Kalau bersifat ini kan otomatis genangan terus bergenang Pak. Saya desainnya untuk konsep kedepannya untuk kemiringan elevasi Pak. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, jadi untuk menahan atau menurun itu karena kita sudah sedang membangun dua bendungan di Cibeet dan Cijure, itu jelas sangat berdampak sekali karena nanti pengeluaran air dari waduk Cibeet dan Cijure itu terkendali ya, jadi akan sangat terkendali karena waduk Cibeet dan Cijure adalah waduk serbaguna yang bisa juga menjadi konservasi air, menjadi suplai untuk irigasi dan juga untuk pembangkit listrik. Jadi kita ada 3 fungsi di situ. Pertama, jelas sangat menurunkan muka air karena kita akan terkontrol dari pintu air yang ada di bendung Cibeet nantinya. Jadi bendung Cibeet itu direncanakan 5 tahun pembangunannya, diharapkan bisa selesai. Setelah itu harapannya untuk daerah pertemuan Cibeet Citarum ini sudah tidak bermasalah lagi. Apalagi kalau kita gabungkan juga rencana untuk pembangunan kolam retensi di daerah-daerah yang memang sudah sangat rendah dan tidak bisa dijadikan lokasi-lokasi yang berguna. Jadi di situ semacam parkir air nanti Pak, yang lokasi yang terendah itu. Ini satu lagi Pak, untuk kategorikan debit andalannya Pak dari Cibeet itu kan di beberapa Ki berapa Pak untuk andalan Cibeet dan berapa Ki untuk debit yang ada di Citarum Pak. Itu aja Pak. Ya baik, jadi untuk yang Cibeet sendiri direncanakan untuk Ki25 Pak. Ya. Untuk waduknya sendiri mungkin sampai Ki100. Ya. Jadi untuk Cibeet termasuk Citarum ini hilir juga nanti kita rencanakan dengan Ki25. Ya. Baik, terima kasih. Kalau lihat di ini Pak, di peta di sungai,
Pakai mic bang, nyanyi ya pakai mic. Kalau lihat di peta ini kan ada penyempitan sungai Pak ya, bottleneck. Yang pertama di Sungai Citarumnya sendiri sekitar beberapa meter, terus di Cibeet, terus yang Sungai Citarum yang ini juga nih yang hilir ini sampai ke jembatan. Sampai jembatan ini ada apa? Penyempitan sebetulnya. Jadi apakah nanti di dalam rencana desain itu memang akan dilebarkan, disesuaikan dengan base sungai yang sebelumnya karena ini memang kalau dilihat di sini ada penyempitan gitu. Satu dari Sungai Citarum, kedua dari Cibeet, yang ketiga yang Citarum di sini ya hilirnya. Ya, betul. Jadi saat ini dalam proses penyusunan sempadan, proses penyusunan master plan ini juga kami sedang mengevaluasi tata guna lahan. Sempadan sungai itu harus dikembalikan pastinya, supaya dalam perencanaan nanti juga bisa secara jelas dan tegas lebar sungai sesuai dengan DPJ yang direncanakan itu bisa tercapai. Karena beberapa lokasi di Sungai Citarum Hilir ini banyak perubahan-perubahan tata guna lahan, di mana yang mestinya sempadan sungai itu menjadi pemukiman. Nah itu yang saat ini sedang diregistrasi ya untuk penataan kembali. Jadi supaya dikembalikan lagi ke peraturan-peraturan sempadan sungai yang semestinya. Jadi nanti waktu kita masuk ke program detail desain, pembebasan lahannya bisa lebih, pemukiman itu bisa dipindahkan, dan karena lokasi pemukiman yang di pinggir sungai juga membawa resiko yang cukup besar, sehingga itu menjadi target pemerintah untuk kedepannya. Mungkin itu aja. Ya, masih satu lagi Pak. Sejauh mana program DAIKA ini sensitif terhadap ekosistem sungai? Pertama masalah vegetasi di sempadan atau di sekitar area sungai, sejauh mana sensitivitasnya. Kedua, saya lihat ini ikan-ikan cuman ikan sapu aja nih. Nah, bagaimana ini juga bisa mengembalikan ekosistem sungainya? Ini keluarga ikan-ikanan di sungai itu sebenarnya ikan apa saja yang endemik yang ada di sini itu, apakah itu juga ada orientasi atau skenario untuk dipulihkan begitu? Karena ini tidak sehat menurut saya gitu. Terima kasih. Baik, jadi untuk ekosistem memang kita sudah mulai dari Citarum dulu Pak, di mana untuk pemerintah dibantu dengan adanya program Citarum Harum. Saat ini bisa dilihat di Citarum Hulu itu pencemaran bisa ditekan seminim mungkin, terutama dari industri yang membuang langsung limbah, dari peternakan yang juga membuang limbahnya langsung, itu bisa dikurangin. Mudah-mudahan ke depan program Citarum Hilir ini bisa dilanjutkan untuk yang ke Citarum Hilir ini gitu. Karena sekarang yang kita bisa lihat di Citarum Hulu, sampah-sampah bisa ditekan sedemikian rupa. Kemudian pencemaran zat kimia berbahaya untuk ekosistem juga sudah mulai. Signifikansi terkait konservasi dalam planning ini, dan tadi keterlibatan warga terdampak ini terlibat nggak dalam penyusunan master plan? Jadi masih mengaksentuasi dari dua pertanyaan tadi. Jadi sejauh mana komitmen konservasi itu menjadi sebuah rujukan kuat dalam master plan supaya jangan sampai mengatasi masalah berikutnya masalah baru. Ingin juga aspek yang berkelanjutan itu jadi fokus perhatian yang serius dalam master plan itu. Terima kasih. Ya, semacam garis besar Pak ya, jadi panduan garis besar termasuk larap. Jadi kalau kita memindahkan pemukiman itu tidak bisa hanya ganti rugi, tapi harus ada sistem alokasi pemindahan lokasi. Jadi bukan ganti rugi tapi di sini harusnya seperti itu. Ganti untung. Jadi mensejahterakan juga, tidak merugikan gitu. Untuk ke depan program-program yang lebih eksekusi maksud saya itu